Recording in progress. Ya, senang sekali ya kita Siang. bertemu lagi di webinar pada siang hingga sore hari ini dengan tema yang sangat menarik. Ada kurang tidur bisa berpotensi menyebabkan resistensi insulin. Kenali penyebabnya dan temukan solusi holistik dengan herbal. Nah, sore ini nanti kita akan membahas bersama dua narasumber kita yang luar biasa terkait dengan bagaimana pola tidur ini mempengaruhi metabolisme tubuh, kemudian apa saja penyebabnya, serta bagaimana solusi alami dan holistik dengan herbal dapat membantu menjaga keseimbangan tubuh kita. Nah, sebelum itu, boleh dong Bapak, Ibu, dan teman-teman yang ada di sini, kita berkenalan dulu. Silakan boleh langsung ketik nama dan juga domisilinya ada dari mana aja nih. Biar kita tahu dari mana aja sih yang bergabung di webinar siang hari ini gitu. Boleh langsung diketik aja di kolom chat. Nama dan juga domisilinya. Oke, ada Ayu dari Jogja. Oke, ada dari mana lagi? Boleh sambil diketik kita biar saling kenal gitu ya, karena tak kenal maka tak sayang. Ada Catherine dari Bekasi, Mbak. Oke, Catherine dari Bekasi. Ada dari mana lagi? Ada dari Kota Kisaran, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Wow. Ada Eden dari Jakarta Pusat, kemudian ada juga Rini dari Grogol. Mana lagi nih? Yuk. Bu Nyoman dari Bali. Halo Ibu Nyoman. Kemudian ada Rehan dari Ambon. Melan dari Sulawesi. Wow, ini dari Sabang sampai Merauke ya, ada semua ya. Ada dari mana lagi nih, kalau boleh tahu? Sambil kita kenalan-kenalan dulu gitu. Boleh langsung diketik aja nama dan juga domisilinya. Untuk yang baru saja bergabung, boleh kita kenalan dulu. Boleh diketikkan nama dan juga domisilinya. Ada dari mana saja? Ada Budi dari Bali. Ada dari Jayapura. Wow. Dari Seragen, Jawa Tengah, Kak. Oke, dari Seragen, Jawa Tengah. Halo. Ada mana lagi dari Sambo dari Papua Barat, dari Pekanbaru. Wow, Balkis dari Bekasi. Banyak sekali nih dari mana-mana gitu ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkenalan ya. Nah, sekarang izin saya bergantian untuk berkenalan. Perkenalkan, nama saya Maulida dari Prosehat Indonesia yang nanti akan menemani dan juga memandu acara pada siang hingga sore hari ini. Nah, sebelumnya ingin mengenalkan juga terkait dengan ProSehat, yaitu ekosistem media reverse aging group yang berfokus pada penyediaan platform telemedicine terintegrasi untuk membantu masyarakat menjalani hidup sehat lebih lama dan mendukung reverse aging secara alami melalui berbagai layanan di dalamnya. Kemudian layanan yang tersedia meliputi konsultasi dokter, kemudian ada juga pemesanan medical check up, vaksinasi dan vitamin, layanan home service, tes genetik dan epigenetik, suplemen herbal, terapi regeneratif dengan protein stem cell sekretom dan exosom, dan terintegrasi dengan health kiosk serta berbagai layanan telemedicine general yang tersedia. Dan nantinya kita juga akan ada sesi diskusi atau tanya jawab. Nanti silahkan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya nih, silahkan bisa langsung menyampaikan aja nama, domisili dan juga pertanyaannya. Atau nanti kalau Bapak Ibu terkendala jaringan, boleh diketikkan di kolom chat gitu. Nantinya juga akan ada 5 peserta beruntung yang akan mendapatkan hadiah spesial. Wow, luar biasa sekali ya. Jadi silahkan Bapak Ibu bisa menyimak dari awal hingga selesai nanti. Nah, pada siang dan sore hari ini kita akan dibersamai oleh dua narasumber kita yang luar biasa. Yang pertama ada Dr. Hendra Gunawan MD. Beliau adalah General Internist Cardiovascular Consultant. Kemudian juga ada Ibu Nur Eka Widiati, Practitioner Holistic Wellness. Dan beliau juga tergabung dalam Asosiasi Pengobat Tradisional Ramuan Indonesia. Nah, silahkan nanti Bapak Ibu, menarik sekali ya kalau misalkan Bapak Ibu ingin bertanya langsung nanti ketika sesi tanya jawab bisa langsung raise hand aja. Ketika saya sudah mempersilahkan, boleh juga langsung bertanya. Begitu. Nah, tidak usah lama-lama lagi ya Bapak Ibu ya, karena tentunya juga pasti udah pada nggak sabar untuk mendengarkan materi yang menarik. Kali ini materi dari Dr. Hendra Gunawan MD, yaitu terkait dengan kurang tidur, stres, dan resistensi insulin. Nanti akan dijelaskan terkait dengan mekanisme biologis kurang tidur, kemudian dampaknya seperti shift work, insomnia, dan juga stres, dan akan diberi tips perbaikan pola tidur dan relaksasi. Sebelumnya boleh saya sapa terlebih dahulu. Halo Dokter Hendra, apakah sudah bergabung? Ya, halo.
Suara Halo saya terdengar? dokter, ya terdengar. Bagaimana Ya. kabarnya dokter? Yuk, baik. Baik, oke. Kesibukannya apa nih dokter akhir-akhir ini? Saya sih lebih banyak ini sih, bekerja aja. Poli dan Oke, rawat inap kayak biasa. oke, bekerja ya dok ya. Jadi terima kasih Iya, sekali ya, dokter sudah meluangkan waktunya untuk menyampaikan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Oke, dokter sudah siap mhm. dokter? Ya, oke. Sudah siap? Oke, kalau begitu langsung saja kami persilahkan kepada dokter Hendra Gunawan MD, kami persilahkan. Oke, ya, terima kasih, pada MC atas waktu yang diberikan pada saya. Terima kasih pada Brawijaya dan, dari Prosehat sendiri, yang telah, memberikan kesempatan pada saya untuk memberikan, eee, materi yang cukup menarik ini ya. Sebetulnya memang kurang tidur sendiri ini adalah salah satu, masalah yang apa ya, underlying ya, maksudnya kayak tip of the iceberg ya, dia sebetulnya fenomena gunung es. Jadi sebetulnya kita taunya dari masalah-masalah metaboliknya, tapi kemudian, banyak menjadi, setelah kita evaluasi ternyata salah satunya juga masalahnya kurang tidur ini juga berpengaruh gitu. Oke, kita coba mulai dari share screen-nya ya. Sebenarnya saya lebih banyak menjelaskan tentang, diabetesnya itu sendiri, cuman kurang tidurnya, tetap pasti ada sedikit. Oke, sebentar ya. Ya, sebentar. Izin, ya, ya, apakah, slide saya terlihat dengan jelas? Sudah, Kak. Terlihat dokter. Oke, ya, sebetulnya, materinya adalah diabetes mellitus saat ini fokus pada tata laksana, yang merupakan suatu program edukasi awam dari kami, dari Klinik Brawijaya Kemang yang bekerja sama dengan, Sehat. Sebentar. Ya. Dan, sebagai pendahuluan memang diabetes mellitus ini sebenarnya kita semua sudah tahu memang suatu penyakit yang menyebabkan, regulasi gula darah terganggu. Nah, hal ini memang terjadi secara besar berdasarkan mekanismenya adalah dari diabetes mellitus tipe 1 dan diabetes mellitus tipe 2 maupun diabetes mellitus tipe lain yang sering kita dapatkan terutama, pada kehamilan. Nah, dari ketiga jenis tersebut, memang diabetes mellitus tipe 2 ini yang paling sering didapatkan pada manusia dan terutama Indonesia ya. Karena memang, ini terkait dengan gaya hidup yang kurang baik, dan resistensi insulin. Dan gejala diabetes ini pada awalnya memang tidak bergejala, namun kadang beberapa pasien atau beberapa orang mungkin sering pada awalnya adalah trias diabetik yang paling sering adalah makannya banyak, polipagi, minumnya banyak, polidipsi, kemudian tapi berat badannya nurun. Jadi di awal memang pada seneng nih, "Oh berat badan saya kok malah turun, tapi makan enak, tapi kok sering kencing, maksudnya sering minum gitu, sering haus," gitu. Nah, itu memang, proses dari, gejala awal dari diabetes. Nah, proses sendiri ini memang, eee, ya diabetes sendiri memang kan karena terjadinya ada, disregulasi ya, kelainan regulasi dari kadar gula darah atau glukosa. Nah, bedanya adalah tipe 1 adalah disebabkan oleh autoimun. Nah, proses autoimun ini akan merusak pankreas, kemudian produksi insulin tersebut akan menurun. Nah, untuk tipe 2 ini memang merupakan selnya mengalami resistensi insulin. Artinya apa? Jadi misalnya kita memberikan satu sel ini membutuhkan satu unit insulin untuk makan, supaya gula bisa masuk. Nah, di kasus diabetes mellitus tipe 2 ini mengalami resisten. Jadi dia membutuhkan insulin lebih banyak untuk memasukkan gula. Nah, semakin banyak dari sel, dari insulin ini, makin lama dia makin banyak dan pankreas akhirnya harus bekerja terlalu keras untuk memproduksi insulin lebih banyak. Namun kan, dari pankreas sendiri ada titik, di mana dia, "Oh ini paling maksimal saya nih," gitu. Nah, setelah dia mencapai titik maksimal, maka dia tidak akan, produksinya akan bertambah banyak, malah bertambah turun karena pankreas sudah capek. Nah, ini akhirnya, proses-proses ini yang menyebabkan akhirnya disregulasi dari gula darah itu. Jadi akhirnya gula darah tidak bisa masuk dan gula darah jadi tinggi di sirkulasi darah. Nah, ini suatu contoh nih. Jadi kalau misalnya, pasien
Nah, ini contoh resistensi insulin di gambar kanan. Jadi dia cuma butuh sedikit awalnya, tapi pada saat dia ketika misalnya insulin resisten, akhirnya insulin dengan kadar yang sama tidak bisa memasukkan gula dari yang kita makan ke dalam sel, sehingga yang di dalam sel sedikit, yang di luar sel banyak gitu. Nah, kalau misalnya nih, akhirnya apa efeknya? Efek yang kita rasakan, akhirnya insulinnya kan karena banyak, gulanya banyak, tapi nggak bisa masuk. Jadi sel masih banyak yang kelaparan, tapi gula darahnya tinggi, insulinnya tinggi. Nah, akhirnya tubuh mengirimkan sinyal selnya ini karena dia nggak dapat makan. Makan lagi dong, makan lagi. Makanya dia makan nih, hunger and craving gitu. Dia habis makan, makan lagi dia lebih banyak lagi. Gulanya lebih banyak. Nah, seperti itu sebetulnya. Jadi, banyak makan ini sebetulnya adalah kalau kita dalam tanda petik selnya berteriak nih karena gulanya nggak bisa masuk gitu. Tapi nangkepnya kita taunya makan gitu. Nah, itu yang membuat sebetulnya mekanisme resistensi insulin dengan gampang gitu. Kemudian dampaknya sendiri bagi kesehatan apa? Karena seakan-akan tubuh sel itu kurang makan. Jadi akhirnya mulutnya menjadi kering, terus sering merasa haus, pusing, kemudian mungkin pada kasus-kasus berat penglihatannya menjadi kabur, dan kemudian bau nafasnya menjadi tidak enak. Nah, itu karena apa? Karena memang akhirnya dipakai untuk metabolisme adalah lemak, dan ini sering juga terjadi misalnya pada kelaparan yang lebih lama. Nah, sebetulnya kita fokus ke tata laksana dari diabetes sendiri. Jadi diabetes sendiri ini terdiri dari edukasi, latihan fisik, terapi nutrisi, dan obat anti diabetes. Nah, kurang tidur saya letakkan di antara edukasi dan latihan fisik. Jadi pada saat kita didiagnosis dengan diabetes, dokter sebetulnya akan memberikan banyak nih definisi edukasi. Edukasi ini apa? Supaya pasien mengerti bahwa diabetes ini adalah suatu keadaan yang sifatnya lama, terjadinya lama, dan kemudian tata laksananya membutuhkan waktu. Tidak bisa 2-3 hari sembuh, atau 2-3 hari dikatakan, oh membaik gitu. Jadi, yang pertama kali pasti dijelaskan adalah definisi, kemudian saat ini status diabetesnya bagaimana, terus kenapa kita penting mengatur kadar gula darah, olahraga, perawatan kaki, kita kapan harus ke dokter, jenis pengobatan yang kita berikan, ini gimana cara kerjanya, komplikasinya, dan tata laksana pada keadaan khusus. Tentu segini banyak materi tidak bisa diberikan dalam satu waktu. Oleh karena itu, sebetulnya pentingnya salah satu tujuan kontrol rutin, kalau misalnya dengan saya, adalah supaya kita bisa mendapatkan informasi ini, targetnya adalah para dokter dan pasien akhirnya bisa mengerti, nih pasien juga harus bisa, oh iya saya ngerti hari ini tentang ini, hari ini tentang B, hari ini tentang C, hari ini tentang D gitu. Jadi biar lama-lama pengetahuan kita tentang diabetes akan komprehensif gitu. Nah, untuk latihan fisik sendiri, ini terdiri jadi 4 rangkaian latihan untuk pasien-pasien diabetes. Jadi latihan fisik ini ada latihan aerobik, kemudian latihan resistensi atau mengangkat beban, atau nge-gym, kemudian latihan fleksibilitas, ini bisa didapat dengan yoga, stretching, pilates, dan lain-lain. Dan latihan keseimbangan, ini juga bisa dari yoga, dan lain-lain. Nah, jarak yang direkomendasikan oleh dari Persadia, Perhimpunan Diabetes Indonesia, untuk latihan aerobik adalah 150 menit per minggu atau 3-7 hari. Nah, kemudian untuk latihan resistensi 2-3 kali per minggu dan tidak berurutan supaya otot tidak terlalu capek. Kemudian latihan fleksibilitas 2-3 kali per minggu, dan latihan keseimbangan juga sama 2-3 kali per minggu. Nah, kemudian tentu pelatihan fisik dan tidur ini harus berjalan dengan seimbang. Nah, tidur malam yang optimal ini yang dianjurkan adalah 7-8 jam per hari. Dan ini sudah di state dari American Heart Association, ini terkait dengan kesehatan jantung. Kalau tidur malam kurang dari 6 jam atau tidur malam lebih dari 10 jam, ini malah kurang bagus untuk kesehatan. Nah, kualitas tidur yang baik, kenapa kita butuhkan? Karena dapat membantu pengaturan kadar gula darah, kemudian pengaturannya menjadi lebih optimal, dan
Dan kualitas tidur yang baik ini ditentukan dari satu nih, durasi, kemudian efisiensinya, kemudian kemampuannya mempertahankan tidur atau latensi, dan kemudian sedikitnya wakefulness after sleep onset. Jadi setiap kali tidur terbangun, nah, habis tidur terus terbangun, nah itu harus diminimalisasi. Nah, pada saat tidur sendiri, ini kenapa kok kita penting, karena tidur itu adalah saat di mana di tubuh itu istirahat, jadi ada pengaturan irama sirkadian, dan ini yang harus dipertahankan supaya kualitas tidurnya menjadi optimal. Jadi memang pada orang-orang yang bekerja shift, ada shift malam dan lain-lain, ini pasti sirkadian ritmenya terganggu, tapi tidak. Nah, oleh karena itu memang harus ada pengaturan shift yang baik. Jadi jangan terlalu banyak shift malam terus gitu. Nah, dampak kurang tidur ini sih seperti apa? Jadi kalau misalnya kurang tidur, seperti yang kita tadi lihat adalah sensitivitas insulinnya terganggu. Nah, karena irama sirkadian terganggu, saatnya dia istirahat, dia bekerja, jadi tubuh menganggap kita dalam keadaan stres. Akhirnya hormon stresnya meningkat. Dan ini juga kemudian mengurangi produksi hormon leptin yang mengatur kekenyangan. Artinya, cenderung biasanya orang yang misalnya sering shift, akhirnya makan di tengah malam, craving. Nah, akhirnya pengaturan gula menjadi lebih terganggu. Dan akhirnya gula darah tidak terkendali, terutama pada pasien-pasien diabetes. Tapi kalau pasien-pasien non-diabetes, ya hal ini dapat memicu resistensi insulin juga. Nah, kemudian sebelum kita akan terapi nutrisi, bagaimana sih kita meningkatkan dari sleep hygiene itu sendiri? Jadi sleep hygiene itu yang pertama kita harus tahu dari tidur ini ditentukan dari durasi. Nah, durasinya juga kita harus optimal 7-8 jam. Dari efisiensi, artinya apa? Dari efisiensi ketika kita mau tidur, jangan kita lihat HP, jangan kurangi screen time pada saat kita sudah masuk tempat tidur, dan matikan lampu supaya apa? Supaya kita segera bisa tidur. Nah, latensi adalah diupayakan nih juga kita bisa tidurnya tidak terganggu. Jadi lingkungan di sekitar harus lebih tenang. Dan wakefulness after sleep onset artinya ya seperti biasa ketika tidur kita harus bisa merilekskan tubuh dan pikiran kita sehingga kita tidak terbangun. Kadang memang orang dengan gangguan tidur itu dapat terjadi karena stres. Nah, kemudian terapi nutrisi. Nah, terapi nutrisi sendiri ini pada diabetes mellitus ini sangat personalized. Jadi ditentukan oleh jenis kelamin, aktivitas fisiknya dia, pasien, kemudian kondisi tubuh saat ini, lagi infeksi atau tidak, dan dipengaruhi oleh berat badan sendiri. Nah, intinya adalah pasien harus berada di berat badan ideal. Jadi kalau misalnya dia memang underweight, harus ya menambah. Misalnya kalau dia memang sudah obese atau overweight, mungkin karena saya juga agak sudah overweight, kita harus lebih olahraga supaya berat badan kita lebih turun. Nah, minimal mencapai ke ideal, jangan sampai ke obese. Nah, jadwal makan yang diharapkan karena diabetes ini seringnya susah untuk mengatur kelaparan, jadi di 3 porsi besar dengan 2 porsi makanan ringan. Nah, alkohol sebaiknya tidak dikonsumsi, dan suplementasi multivitamin ini direkomendasikan pada populasi khusus, yaitu hamil, usia lanjut, menyusui, maupun vegetarian. Oke. Kemudian untuk terapi farmakologis, ini memang tidak banyak saya sajikan, yaitu tujuan tata laksana terapi farmakologis adalah mengurangi komplikasi jangka panjang dan mempercepat pencapaian kadar gula darah nih, supaya ke tingkat yang terkendali. Karena kalau gula darah tidak terkendali, maka komplikasi jangka panjang pada pasien diabetes seperti kesemutan, kemudian kalau ada luka yang tidak sembuh, yang sering dibilang diabetes basah, ini akan lebih tinggi resikonya atau serangan jantung. Nah, pilihan obat farmakologis ini memang disesuaikan dengan kondisi pasien oleh dokter dan ketersediaan obat dan kondisi sosial dari pasien.
Nah, evaluasi pengobatan hendaknya dilakukan tiap 3 bulan. Tapi memang ada pada pasien-pasien dengan pembayaran khusus, memang dianjurkan memang 1 bulan sekali sesuai dengan pembayarannya. Nah, sebagai ringkasan, memang diabetes mellitus merupakan suatu rangkaian penyakit kompleks yang memang prosesnya ini sudah terjadi selama menahun. Nah, tata laksana diabetes sendiri ini meliputi berbagai aspek sebetulnya dengan tujuan memperbaiki kadar gula darah, menurunkan angka komplikasi jangka pendek maupun jangka panjang, serta meningkatkan kualitas hidup pada akhirnya. Eh, Sekian kurang lebih presentasi dari saya. Apakah ada pertanyaan? Mungkin lebih banyak diskusi kali. Oke, terima kasih dokter. Mungkin boleh kita beri tepuk tangan dulu Bapak Ibu, tepuk tangan online ya. Luar Ya. biasa sekali. Terima kasih dokter. Tadi juga sudah disampaikan ya kalau ada latihan fisik, kemudian kualitas tidur, terapi nutrisi ini ternyata mempengaruhi pengaturan kadar gula darah dalam tubuh kita gitu. Nah, selanjutnya silakan Bapak Ibu bagi yang ingin bertanya langsung nih, kapan lagi ya tanya langsung sama dokter gitu. Boleh langsung raise hand, nanti tunggu saya persilahkan. Silahkan nanti bisa langsung disebutkan nama, domisili, dan juga pertanyaannya. Oke, ada yang langsung raise hand. Ada Kak Nimas Aprilia dari Sragen. Boleh Kak langsung di open mic saja? Dok, saya izin bertanya. Bagaimana kurang tidur kronis dapat memengaruhi sensitivitas insulin dan metabolisme glukosa dalam jangka panjang? Yang kedua, bagaimana cara mengintegrasikan penggunaan herbal dengan perubahan gaya hidup untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam mengatasi kurang tidur dan resistensi insulin? Lalu, bagaimana stres yang disebabkan oleh kurang tidur dapat memperburuk resistensi insulin dan strategi apa yang efektif untuk mengelola stres tersebut, Dok? Oke, sudah. Bu Nimas? Sorry, Sudah. tadi pertanyaannya agak ada 3 ya. Jadi sebetulnya jadi kalau kurang tidur jangka panjang, memang kita dapat mempengaruhi sensitivitas insulin. Jadi kenapa kadar gula lebih tidak bagus gitu? Karena memang sensitivitas insulin berkurang dan hormon-hormon yang kontra insulin seperti hormon stres itu tadi akan meningkat jumlahnya dengan lebih banyak ya. Jadi dia nggak sempat habis, ditambah lagi, ditambah lagi, ditambah lagi. Nah itu yang membuat regulasi gula darah. Nah, sebetulnya untuk integrasi dari herbal sendiri ini eh, tergantung ya dari jenis herbal yang Anda akan konsumsi seperti apa. Eh, nah ini memang dari saya memang tidak banyak pengalaman untuk integrasi dengan herbal, namun bisa dikonsultasikan pada orang yang ahli. Nah, kalau dari saya sendiri, pasien kadang ada yang mengaku saya mengonsumsi ini itu. Nah, ini sebetulnya saya juga mereka selalu bilang bahwa memang dibatasi kurang lebih 2 sampai 3 jam karena memang kalau saya memberikan terapi insulin atau terapi pada diabetes ini kan tidak semuanya tidak selalu 3 kali minum nih obatnya. Jadi kadang mereka mengintegrasikan dengan misalnya di jam yang mereka tidak minum obat, mereka minum obat yang lain begitu. Oke, mungkin dari Bu Nimas sudah cukup, Ibu? Sudah cukup. Terima kasih, Dok, penjelasannya. Iya. Baik, terima kasih Bu Nimas. Terima kasih juga dokter sudah menjawab ya. Selanjutnya mungkin ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung, silahkan bisa raise hand. Nanti akan saya pilih. Jadi sudah diawali Bu Nimas ya dari Sragen. Barangkali ada lagi yang mau raise hand. Oke, ada lagi. Ada Ibu Sri Maryuni dari Jawa Tengah. Boleh langsung Ibu, silahkan bisa on mic-nya. Iya, terima kasih. Didengar saya? Halo? Halo, iya. Halo. Suara saya bisa didengar, soalnya putus-putus nih. Bisa Ibu, atau mungkin kalau misalkan nanti terkendala jaringan juga boleh di chat aja Bu, boleh. Atau mungkin boleh dicoba dulu Bu. Ya. Ini saya mau ngomong, bisa didengar enggak? Bisa Ibu, bisa terdengar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau tanya terkait pengobatan herbal untuk penderita diabetes. Selama ini yang saya paham dan yang dipahami oleh
teman-teman saya, baik di lingkungan kerja maupun di lingkungan masyarakat, ini seringnya memahaminya begini, mau pakai herbal itu takut. Kan karena ada pendapat seperti ini, kalau diabetes harus pakai obat dokter, kalau pakai obat herbal nanti takutnya berpengaruh apa bisa ada kesembuhan gitu. Tapi saya pernah memakai herbal, memang di badan enak dan gula saya juga terkendali gitu. Tapi saya mau ngelanjutin herbal itu ragu-ragu gitu loh. Apakah nanti ada membaiklah, maksud saya gulanya bisa lebih terkendali seperti itu. Itu saja yang mau saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Sri. Mungkin boleh langsung dijawab, dokter, secara singkat. Oh, ini. Jadi sebetulnya kita juga harus tahu ya Bu ya, ketika misalnya pasien didiagnosis dengan diabetes, ini saat ini pada kondisi yang sudah ibaratnya cukup parah, setengah parah, atau belum parah, atau yang masih dalam tahap awal. Kami tidak bisa saya sih selalu sama dengan dokter-dokter yang lain. Jadi memang antara herbal dengan non herbal itu agak east and west gitu ya Bu ya. Jadi sebetulnya tetap obat penurun gula darah itu adalah mainstay yang utama. Tetapi jika pasien memang ingin mengonsumsi misalnya herbal dan lain-lain, kita harus tahu nih sebetulnya herbal yang jenis apa, apakah dia juga sama fungsinya, apakah mungkin fungsinya beda, seperti oh dia ternyata lebih banyak nih meningkatkan imunitas, nah maka itu fungsinya jelas berbeda. Nah kalau berbeda ya itu mungkin tidak ada interaksi satu sama lain gitu, karena kan titik kerjanya berbeda. Nah, kemudian untuk misalnya, oh ternyata dia titik tangkapnya untuk mengurangi resistensi atau mengurangi hormon lapar. Nah, itu bagi kami juga ya silakan aja kalau memang pasien ini mempercayai, tetapi obat dari diabetesnya tetap harus, nah tetap harus dikonsumsi. Nah, semakin parah maka obat akan semakin banyak. Tentu jika obat yang sudah cukup banyak, maka kita memang tidak terlalu menganjurkan yang seperti itu. Tetapi misalnya nih, eh, pasien, oh masih dalam tahap awal, kemudian gulanya pun dia juga komitmen beberapa kali, komitmen banget nih pasien olahraga dan lain-lain, berat badan turun, kemudian cuma dengan satu obat. Ada memang beberapa pasien saya, tapi memang tidak banyak yang dengan satu obat, tapi dia olahraga, satu obat itu pun dosisnya minim sekali, cuma konsumsi satu kali sehari. Nah, tentu kalau mereka mau mengkonsumsi yang lain, itu silakan, karena resiko untuk terjadinya efek samping lebih kecil. Itu. Baik, mungkin dari Ibu Sri sudah cukup Ibu? Atau, halo Ibu Sri? Masih di mute ya? Satu lagi boleh. Gini, kemarin saya sudah nyoba pakai herbal, tapi cara saya berseling-seling. Saya pakai herbal begitu. Itu terang Ibu mohon maaf suaranya putus-putus Ibu. gula juga terkendali. Iya, Oke, boleh putus-putus saya Ibu. ulang kalau putus-putus. Oke, silakan Ibu. Ya gini. Ya, kemarin saya nyoba pakai herbal kan. Nah, ternyata saya pakai herbal tuh caranya gini, saya pakai obat dari dokter dulu. Saya seling 1 jam, kemudian barulah saya pakai herbal dan ternyata dibantu dengan herbal itu kondisi gula lebih terkendali. Berat badan juga stabil, nggak turun begitu. Jadi efektivitas herbal itu memang bagus. Jadi tergantung penggunaan. Jadi kadang-kadang pendapat masyarakat yang memang harus fokus ke
fokus ke ini, ke obat dokter saja, itu juga mungkin perlu sedikit diberi penyuluhan sih kalau menurut saya. Jadinya boleh pakai herbal kalau memang herbalnya bagus gitu ya. Kita coba dulu lah, masyarakat kemarin sudah saya kasih tahu kan di waktu di organisasi di masyarakat itu kan saya ketuanya nih. Saya kasih tahu kalau memang penderita diabetes itu pakai herbal boleh, tergantung jenis herbalnya, tergantung cara pemakaiannya, kan begitu. Kemarin saya kasih tahu kalau saya sudah membuktikan nih, saya sudah membuktikan kalau pakai herbal itu caranya minum obat dokter dulu, selang 1 jam, barulah minum obat herbal. Ini akan lebih mengefektifkan pengobatan dari dokter itu. Sehingga terbukti, saya sudah membuktikan nih, saya sudah membuktikan gula saya stabil gitu. Gula saya stabil, berat badan saya stabil gitu. Dan katanya kan penderita diabetes bisa kurus nih. Saya enggak, berat badan saya stabil aja gitu. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Sri. Mungkin dari dokter ada tanggapan dulu atau cukup, dokter? Cukup dari saya. Oke, baik. Terima kasih, dokter dan juga Bu Sri. Ini mungkin satu lagi saja ya untuk yang raise hand begitu. Ini sudah ada Pak Heri. Mungkin boleh langsung aja on mic-nya, Pak Heri. Ya, selamat sore Pak Hendra. Ya, sore Pak. Pak, saya ingin bertanya tuh, apakah seseorang yang bentuk tubuhnya itu terlihat gemuk, apakah sudah dikatakan obesitas, diabetes gitu kan? Kan mungkin saja, oh dia memang gemuk gitu, tapi ternyata sehat gitu. Mungkin, nggak tahu juga kan. Atau mungkinkah kita artinya harus setiap hari atau mungkin setiap bulan tuh ya nimbang berat badan gitu ya. Karena kan saya pernah tuh lihat orang sikit-sikit habis makan nimbang berat badan gitu ya. Mungkin dia takut nanti jangan-jangan saya sudah obesitas nih kan takut begitu ya. Nah itu untuk yang bagian obesitas dan diabetesnya. Kalau untuk herbal Pak, ada gini ya, saya pernah menemukan suatu herbal yang katanya dikonsumsi setelah makan. Karena ini fungsi herbal tersebut untuk mengikat lemak gitu. Jadi kita habis makan, kita punya itu herbal katanya nanti akan dikeluarkan melalui BAB gitu. Jadi lemaknya begitu. Dan katanya ya selain terhindar dari obesitas, diabetes, kolesterol pun iya katanya karena berhubungan dengan lemak begitu. Apakah ini tangkapan dari Pak Hendra bagaimana gitu? Terima kasih. Baik, mungkin langsung dijawab, dokter. Oh ya, jadi gini, memang beberapa kasus ada yang dikatakan healthy obese. Jadi maksudnya mungkin sekarang sudah berubah ya istilahnya. Jadi memang secara indeks massa tubuh dia termasuk obes, tapi memang proporsi lemaknya yang berkurang. Jadi memang orang itu mungkin seperti aderai atau berotot gitu. Nah, itu tentu berbeda. Dia bukan termasuk obes, tapi dia termasuk healthy obese kalau pada kasus seperti itu. Jadi memang pasien-pasien orang yang obes seperti itu tidak bisa kita kategorikan sebagai healthy, misalnya dia pasti diabetes atau apa, tetapi tidak menutup kemungkinan karena diabetes sendiri merupakan suatu penyakit multifaktorial. Keterlibatan genetik itu tidak bisa disingkirkan. Misalnya dari secara genetik dia memang sudah rentan terhadap diabetes dan misalnya dan dia memang obes dan healthy obes seperti itu. Nah, itu bisa aja dengan diabetes. Nah, tidak menutup kemungkinan orang kurus juga seperti itu. Inilah yang membuat memang diabetes ini akhirnya menjadi banyak simpang siur karena oh kok nggak semua. Nah, dan tidak semua ke dan itulah indahnya dunia kedokteran karena semua tidak bisa tidak bisa
finite ya, tidak bisa 1 tambah 1 sama dengan 2. Kemudian yang kedua, mungkin saya kurang jelas mengenai uh, 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 apa pengobatan ya, Kak Maulida ya. Sorry, bisa diulang untuk pertanyaan yang kedua? Dari Pak Heri ya, Heeh, ini herbal untuk yang herbal kan ya dok ya, yang herbal untuk mengikat heeh, lemak. heeh, Iya, heeh. ada herbal yang berfungsi untuk mengikat lemak sehabis makan akan dikeluarkan melalui BAB. Itu bagaimana itu dok? Oh, kalau itu ya kalau herbal memang ada beberapa yang bekerjanya seperti itu. Tapi sejujurnya memang pengalaman saya dengan herbal tidak banyak. Jadi memang saya tidak bisa memberikan banyak komentar. Tetapi kalau memang dia sudah terstandar, Anda sudah melihat bagaimana cara produksinya, Anda sudah melihat bagaimana cara cara apa namanya penelitiannya, dan bagi saya ya nggak masalah untuk melakukan seperti itu. Oke baik, terima kasih dokter. Mungkin dari Pak Heri sudah cukup ya Pak Heri ya. Eh, sudah cukup, Pak. Mungkin Baik. nanti ya yang itu saja sih. Bagaimana ya, kebiasaan, karena saya melihat ada orang yang terbiasa selesai makan timbang berat badan, selesai makan timbang berat badan. Karena kan ada timbangan yang memang ditaruh di rumahnya gitu. Oh ya, kalau seperti itu sebetulnya memang akan akan menambah beban mental sendiri ya Pak ya, karena memang fokus dari kita sebetulnya bukan makan kemudian naik, tidak. Sebetulnya intinya kalau berat badan itu adalah kalori yang kita makan dan kalori yang kita buang itu harus gimana nih keseimbangannya, hitung-hitungannya. Kalau misalnya nih eh, kita ingin naikin berat badan, ya kalori yang kita makan harus lebih banyak dari yang kita buang. Kita mau ngurusin kalori yang kita buang harus lebih banyak dari yang kita makan. Nah, bagaimana kita tahu buang ataupun produksinya? Nah, itu harus menggunakan alat medis yang sangat rumit dan sampai sekarang belum ada yang tersedia di pasaran. Jadi memang harus lebih banyak olahraga atau makan. Nah, kita harus menghitung. Kan sekarang juga sudah ada nih eh, yang dari kamera aplikasi bisa memperkirakan kalau berapa kalori yang akan kita makan. Jadi kita bisa mengetahui nih, oh ini berapa kita akan makan yang kita akan masukkan. Nah, sedangkan kalau untuk olahraga kita bisa mendapatkan gambaran gambaran mentahnya dengan smartwatch atau piranti-piranti lunak seperti HP, kalori berapa yang kita keluarkan pada saat olahraga. Nah, makanya kita ketika memasukkan data-data itu ke dalam piranti lunak HP kita, sebisa mungkin akurat tinggi dan beratnya, sehingga alat juga bisa mengkalkulasi dengan akurat. Baik, Pak, sudah sangat cukup. Terima kasih. Oke, Oke, terima kasih Pak Heri, terima kasih juga Dokter Hendra. Jadi kita beralih ke pertanyaan yang ada di chat nih, Dokter. Ada pertanyaan dari Ibu Fauzia dari Pekanbaru. Mungkin saya bacakan saja, Dokter ya. Untuk ya. pertanyaannya, apakah aman mengkonsumsi herbal penenang jangka panjang atau tubuh beresiko kehilangan kemampuan relaksasi alami jika terlalu bergantung? Bagi pekerja shift, apakah herbal adaptogen benar-benar membantu tubuh menyeimbangkan ritme stres atau hanya membuat kita merasa lebih fit tanpa mengatasi akar masalahnya? Nah, ini pertanyaan dokter. Untuk herba penenang ya, sebetulnya gini, semua yang tranquilizer atau apa, kita memang tidak terlalu anjurkan. Karena apa? Karena solusi dari yang kita harus cari adalah kenapa dia tidak bisa tidur, kenapa dia membutuhkan penenang. Nah, kalau memang misalnya ada memang kesalahan dari neuron otaknya itu, tidak masalah kita memberikan penenang, malah akan sangat membantu. Tetapi kalau memang masalahnya bukan dari neuron atau bukan dari sistem sarafnya, sistem otaknya, nah itu yang harus kita perbaiki. Seperti itu ya. Oke. Tadi sudah terjawab semua ya dokter ya. Kemudian kalau Ya, untuk yang herbal adaptogen tadi dokter? untuk adaptogen saya juga jujur untuk adaptogen saya kurang mengerti juga ya, karena memang untuk adaptogen ini
memang masih baru dan kita memang masih butuhkan lebih banyak data maupun penelitian ya untuk bisa menyimpulkan. Oke, baik dokter. Kita langsung next ke pertanyaan selanjutnya ya dokter ya. Ini ada satu Ya, pertanyaan lagi. Ada dari tim-tim Nugraha dari Jakarta. Pertanyaannya, saya pasien CKD on CAPD stadium 5 dok. Saya mempunyai masalah susah tidur pada malam hari. Apakah bisa berpengaruh terhadap insulinnya? ya, kalau seperti itu memang bisa berpengaruh pada insulin ya. Jadi kenapa? Karena hormon stres itu akan menumpuk. Nah, memang makanya untuk sleep hygiene pada pasien-pasien dengan gangguan ginjal kronik ini memang kita sangat push. Jadi kalau memang sudah waktunya tidur, memang harus tidur. Nah, cara supaya dia bisa tidur, kalau pasien dengan CKD bisa didiskusikan bagaimana minum dan pembuangan dari, maksudnya dari outputnya dari CKD-nya itu sendiri yang direkomendasikan oleh dokter. Jangan sampai berlebihan. Kalau memang berlebihan kan bisa dalam tanda petik kelebihan cairan gitu. Dan itu yang tidak baik. Pasien akan mengalami sesak sehingga dia nggak bisa istirahat dengan baik gitu. Oke, terima kasih dokter. Kemudian satu Hmm. lagi ya dokter ya. Ini ada Ya. pertanyaan dari Grenita. Mungkin secara singkat saja, ini pertanyaannya sejauh mana pembatasan tidur akut dibandingkan kronis dapat memicu disfungsi metabolik yang menurunkan toleransi glukosa dan meningkatkan resiko diabetes tipe 2. Nah, sebenarnya belum dikatakan batasan, oh kita satu kali tidur, nggak tidur akan terganggu. Nggak ada batasan yang jelas sampai sekarang. Jadi diharapkan memang tidak pernah kekurangan tidur gitu. Tetapi kan sometimes satu dua kali dalam satu bulan, misalnya ada orang jaga malam 3-4 kali, tidak terlalu berdepetan, itu tidak masalah. Tapi yang mungkin dari saya tidak masalah ya, tetapi dari penelitian kita belum tahu karena memang ini kurang tidur dan kesehatan jantung, diabetes ini memang masih 2-3 tahun terakhir baru diamati. Tetapi kalau memang misalnya sudah menjadi suatu kebiasaan dalam satu bulan 31 malam nih misalnya dia 20 kali kurang tidur, ya itu tentu kurang baik gitu. Dan ini ya memang sebetulnya apps yang sekarang yang bisa mengetahui sleep hygiene dan lain-lain, ini kan kemudian akan dijadikan dipul menjadi satu big data yang akan bisa dijadikan suatu penelitian gitu. Namun sampai sekarang ya kita masih belum tahu gitu hasilnya bagaimana. Oke, tadi sudah ada 3 pertanyaan di chat juga ya dokter ya. Eh, Hmm. Mungkin saya cek dulu apakah ada pertanyaan yang bisa kami tanyakan nih. Oke, mungkin sudah ya dokter ya. Iya. Baik, terima kasih dokter atas materi dan juga jawabannya tadi luar biasa sekali ya, bisa menambah insight kita juga begitu. Apalagi untuk Bapak Ibu yang juga hadir di webinar pada siang dan sore hari ini. Nah, mungkin sebelum itu dokter, ini ada pertanyaan dikit aja dokter. Ada yang menarik juga dari Siti Nurlijah. Itu pertanyaannya bila gula darahnya turun, apakah HbA1c ini ikut turun juga dokter? Mungkin singkat saja dokter, ini pertanyaan terakhir. Gak apa-apa. Jadi gini, kalau gula darah HbA1c itu filosofinya adalah saya mengukur gula darah Anda 3 bulan ke belakang secara average atau secara rata-rata. Jadi memang kalau gula darah turun ya pasti akan turun, tapi turunnya kalau 1-2 hari nggak akan nggak akan terpengaruh nih HbA1c-nya. Tetapi kalau misalnya turunnya 3 bulan terakhir itu baru bisa turun. Nah, nah ini yang memang kadang kita gunakan untuk melihat misalnya nih pasien kok gula darah puasanya 90, 2 jamnya 140 kan terkesan terkendali pada saat periksa ke kita, tapi HbA1c-nya kok masih 9, kok masih 8. Nah, ini kita bisa menanyakan, emang ada yang salah dari makanan dan minumannya, atau memang pasien hanya puasa, hanya maksudnya mengubah gaya hidupnya kalau mau di lab gitu. Nah, kecurigaan-kecurigaan seperti ini memang harus kita singkirkan dengan kita menanyakan kepada pasien. Jadi
kadang saya kalau menjadi suatu internis, seorang internis ya saya akan menanyakan, kenapa kok seperti ini? Kok ada ketidakcocokan antara 3 bulan dengan tren gula darah per bulannya, per harinya gitu. Jadi memang ada, tapi bisa juga tidak ada gitu. Ya, oke. Oke, jadi emang ini ya dokter nggak bisa kayak 1 hari 2 hari turun gitu ya dokter ya. Iya, Oke, benar. terima kasih dokter. Mungkin sebelum kita tutup nih dokter, sebelum kita foto, boleh ada closing statement dokter dari dokter Hendra? Ya, jadi sebetulnya memang diabetes mellitus ini memang kita katakan bahwa dia suatu penyakit menahun, betul. Suatu penyakit, istilahnya kronik di sini bukan kronik parah ya, tapi kronik sebagai waktu lama, betul. Dia timbulnya waktu lama, kita memperbaiki juga dengan waktu lama. Dan diabetes sendiri ini bisa terjadi karena berbagai sebab, baik proses autoimun atau proses non autoimun. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita meregulasi gula darah itu supaya kembali ke irama normal dan harapannya resistensi insulin akan membaik dengan berbagai terapi lifestyle maupun terapi yang lain yang kita berikan. Tujuannya itu gitu. Tujuan akhirnya adalah kita dapat hidup dalam tanda petik senormal mungkin, mendekati seperti keadaan kita sebisa mungkin sebelum kita diabetes. Jadi jangan menyerah kalau memang sedang berjuang melawan diabetes. Semakin misalnya Anda lama mencapai kategori terkendali, berarti semakin lama itu pula proses diabetes yang sebetulnya terjadi sebelum Anda terdiagnosis diabetes. Jadi misalnya Anda, oh saya baru terkendalinya dalam waktu 3 tahun nih dok, berarti sebelum Anda terdiagnosis 3 tahun itu dia prosesnya. Gambaran kasarnya seperti itu. Dari saya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Akhir kata jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Oke, terima kasih dokter Hendra. Boleh kita beri tepuk tangan online ya teman-teman dan Bapak Ibu semuanya. Iya, terima kasih Dokter Hendra dan juga Bapak Ibu yang sudah bertanya di sesi pertama ini ya. Nah, untuk selanjutnya mohon izin dengan Dokter Hendra juga kita berfoto bersama dan mohon berkenan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian untuk bisa menyalakan kameranya nih. Kita akan foto bersama dengan narasumber kita. Boleh dinyalakan kameranya Bapak Ibu dan teman-teman? Oke, silakan. Kita tunggu untuk bisa menyalakan kameranya dulu. Oke, sudah banyak yang menyalakan kameranya. Kita mulai dari slide pertama dulu. Operator sudah siap? Oke, dari slide pertama. Saya bantu hitung. 1, 2, 3. Slide yang kedua. 1, 2, 3. Oke, sudah 2 slide ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyalakan kameranya. Boleh tetap stay untuk menyalakan kameranya juga boleh banget loh ini ya. Karena selain ini kita juga akan ada narasumber kita yang kedua. Untuk Dokter Hendra, kami sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Dokter Hendra atas waktu dan juga ilmunya yang telah diberikan. Dokter Hendra, sehat selalu Dokter Hendra. Ya, terima kasih. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, setelah ini kita juga akan bersama dengan satu narasumber lagi yang gak kalah kerennya juga. Beliau adalah Ibu Nur Eka Widiati, Practitioner Holistic Wellness dan anggota ASPETRI atau Asosiasi Pengobat Tradisional Ramuan Indonesia. Beliau nantinya akan menyampaikan terkait dengan dukungan herbal untuk tidur dan pengendalian gula darah, herbal adaptogen dan penenang alami, kemudian efek herbal pada sensitivitas insulin dan stres oksidatif, dan juga riset herbal terkait metabolisme dan kualitas tidur. Sudah bergabung ini ada Bu Nur Eka. Selamat sore Ibu. Selamat sore, Mbak. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Mbak Alhamdulillah. Mauida, apakah suara saya bisa didengar? Bisa Ibu, bisa terdengar dengan jelas. Oke. Ye. Ibu Nur Eka apa kesibukannya sore siang akhir-akhir ini apa Bu? Kesibukannya? Baik, saya sebagai praktisi yoga juga meditasi dan herbal. Jadi di awal saya tekankan bahwa saya tidak menolak obat medis, saya tidak memusuhi obat medis, tetapi marilah nanti kita bareng-bareng untuk belajar, untuk sama-sama
menggunakan obat dengan secara rasional gitu. Jadi ada room-nya, rational use medicine. Dan nanti kita akan sama-sama, ternyata ada loh herbal yang di sekitar kita yang aman, yang bisa kita gunakan terutama untuk regulasi diabetes. Dan nanti kita akan bahas sama-sama. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di sini, Bapak Ibu semuanya. Salam kenal, saya Nur Eka dan mari kita belajar bersama karena saya lebih senang kalau tidak satu arah saja, nanti bisa ngobrol apa sih yang terjadi keluhan karena tubuh kita itu kan holistik, jadi kita melihatnya secara menyeluruh. Begitu Mbak Maulida sebagai prolog. Oke, kayaknya menarik sekali nanti materinya sama Bu Eka ini ya. Bapak Ibu sepertinya juga sudah siap untuk menyimak materi dari Ibu Nur Eka ini. Untuk itu Ibu Nur Eka sudah siap Ibu? Oke, siap. Baik, untuk itu kepada Ibu Nur Eka kami persilahkan. Baik, terima kasih teman-teman semua, terima kasih Mbak Maulida, dan terima kasih sudah meluangkan waktu energi untuk bisa hadir bersama-sama kita belajar pada sore hari ini. Salam kenal, saya Nur Eka. Di sini saya akan sharing atau memaparkan tentang penggunaan atau herbal sebagai salah satu cara atau antisipasi atau untuk mengatasi kondisi-kondisi di mana saat ini banyak isu tentang diabetes. Nah, di awal seperti tadi yang disampaikan oleh Dr. Hendra ya, bahwa kondisi diabetes sendiri itu terjadi tidak sekonyong-konyong, kalau bahasa Jawa tidak ujuk-ujuk gitu. Jadi ada kondisi yang menyertai. Boleh sambil slide-nya ya Mbak. Jadi ada kondisi yang menyertai sebelumnya. Jadi apakah yang menyertai kondisi tersebut? Baik, kita akan belajar bareng-bareng. Next. Nah, bisa teman-teman baca semuanya, bisa dilihat bahwa dampak stres dan kurang tidur ada dampaknya, ada pengaruhnya ke tubuh kita, terutama terhadap gula darah. Kenapa sih kok bisa? Bagaimana ini bisa terjadi? Oke, lanjut. Nah, yang teman-teman dengar, teman-teman baca, teman-teman dapatkan infonya, sekarang ini sepertinya berdasar data penduduk Indonesia terutama ini banyak yang mengalami insomnia. Jadi kalau dari data di tahun 2023 sekitar 10% dari jumlah penduduk Indonesia mengalami gangguan tidur atau insomnia. Nah, ini dapat kita jumpai dari lingkungan sekitar kita ya. Seperti kalau saya pas ketemu ada member baru yoga gitu, terus apa sih keluhannya gitu. Insomnia itu kayak terutama untuk anak muda malah itu kayak sudah hal yang sangat lazim gitu. Nah, yang dikhawatirkan apa sih dari kondisi ini tidak hanya sekedar tidak bisa tidur, tetapi apa sih efeknya gitu. Jadi kondisi kurang tidur secara terus-menerus akan dapat meningkatkan risiko diabetes. Nah, karena kurang tidur dapat menyebabkan penerimaan insulin di tubuh menurun hingga 20%. Ini kalau terjadi secara terus-menerus ya. Jadi kita menemukan suatu gejala atau case, itu kita cari dulu root-nya, akarnya itu di mana. Misalnya ini diabetes, diabetes karena apa? Jadi jangan terus langsung, ini karena banyakan gula, menyalahkan karena aku makan nasi dan sebagainya. Cari dulu, apa ya ini? Karena tubuh kita itu balik lagi holistik, jadi kita harus lihatnya dari beberapa sudut pandang gitu. Jadi apa yang terjadi pada saat tubuh kurang tidur. Oke, lanjut. Nah,
saat kurang tidur itu pastinya jam biologisnya terganggu. Nah, karena kondisi tersebut hormon stresnya meningkat. Hormon stres meningkat, kortisolnya meningkat, dan akhirnya craving, lapar gitu. Nah, ini gula darah dilepaskan pada saat kondisi tersebut sehingga terjadi peningkatan gula darah dan sel menjadi kurang sensitif terhadap insulin. Nah, ini perlu dipahami juga bahwa tidak hanya gula darah. Sebenarnya gangguan kronis tidur ini akan saat jangka panjang itu akan mengganggu keseimbangan sistem hormonal dan sistem imun. Jadi akan menyebabkan mikroinflamasi dan penurunan kinerja organ keseluruhan ya, tidak hanya di bagian tertentu, jadi otak ya juga, jantung juga gitu. Nah, saat ini kita akan bahas tentang gula darah gitu. Jadi di awal kita paham bahwa kurang tidur yang terjadi secara terus-menerus, menaun, kronis itu menyebabkan keseimbangan hormonal dan sistem imun yang menurun. Nah, kondisi ini, gangguan hormonal dan sistem imun itu menyebabkan mikroinflamasi dan penurunan kinerja organ-organ, tidak hanya satu organ-organ. Jadi bisa kemana-mana dari gangguan tidur ini, tapi saat ini kita akan bahas tentang diabetes. Jadi kita fokuskan, tetapi pemikiran kita sudah paham bahwa gangguan tidur itu ternyata berpengaruh, pengaruhnya ke sini, dan saat ini kita akan bahas tentang diabetes, gangguan tidur dan diabetes karena kondisi yang kita jumpai sehari-hari, dan diabetes sendiri sudah banyak kita jumpai juga kondisi-kondisi di lingkungan sekitar kita. Baik, kita lanjutkan lagi. Oke, cara memperbaiki pola tidur dan peningkatan gula darah. Ini kalau secara teorinya. Buat waktu tidur yang konsisten 7-8 jam, kurangi paparan gadget sebelum tidur, relaksasi sebelum tidur, bisa olah pernafasan, meditasi ringan, juga aromaterapi. Terus aktivitas fisik teratur, batasi kafein dan alkohol menjelang malam, dan konsumsi nutrisi yang bersifat merelaksasi tubuh dan membantu regulasi gula. Baik, 1, 2, 3, 4, 5, kita bahas singkat. Buat waktu tidur yang konsisten 7-8. Ini kalau masih normal, oke. Tapi kalau kondisinya sudah di kondisi yang saya jumpai ya di beberapa yang saya bersamai, teman-teman yang saya bersamai, kita nggak bisa bikin waktu 7-8 jam, jangankan 7-8 jam. Bahkan mereka ini yang mengalami gangguan tidur, mau merem aja susah ternyata. Jadi kayak merem-merem ayam gitu, merem, nanti sebentar melek lagi, merem. Ada bahkan yang belum lama ini datang ke saya itu, berbulan-bulan dia tidak bisa tidur gitu. Nah, nanti bagaimana kita bahas bareng. Terus kurangi paparan gadget. Nah, ini bisa kita lakukan. Otomatis kita taruh, sudah pastikan dunia di luar sana baik-baik saja selama sekian jam sampai besok pagi. Ini kita bisa kontrol kalau ini. Terus relaksasi sebelum tidur, olah pernafasan, terus meditasi ringan, aromaterapi ini pun bisa kita lakukan. Aromaterapi kita bisa. Nah, tentang olah pernafasan kita bisa belajar bareng. Nanti mungkin bisa ada sesi lanjutan lagi ya untuk olah pernafasan dan meditasi ringan. Tetapi faktanya bahwa meditasi ringan pun itu akan sulit dilakukan pada saat kondisi sel-sel itu memang stres dalam tanda kutip. Nah, nanti kita akan bahas ada herbal yang bisa untuk meredakan stres itu. Jadi dikondisikan dulu tubuhnya, baru kita meditasi. Karena yang saya jumpai juga nggak bisa orang yang stres ujuk-ujuk, maaf ya,
sekonyong-konyong gitu. Ini langsung kita suruh meditasi, udah kamu tuh meditasi aja. Stres itu bisa rilis, enggak semudah itu ternyata. Karena kondisi selnya nggak oke. Terlalu sibuk pikirannya lalu lalang yang kita udah tarik nafas, buang nafas, dia semakin suruh diem. Nah, semakin nih berkecamuk gitu. Ini malah akan menambah kondisi stresnya semakin tinggi. Nah, itu pentingnya bahwa si herbal yang untuk mereda stres tadi itu kita gunakan. Terus aktivitas fisik yang teratur, olahraga itu penting. Dan sebenarnya kita itu ada kondisi-kondisi yang kita jumpai saat ini termasuk stres dan akhirnya ada kondisi muncul diabetes itu karena kita semakin jauh ke kealamiahan. Ketika kita sadar bahwa tubuh kita itu alami, dunia pun ini bergerak secara alami, jadi sealamiah mungkin pada saat matahari tenggelam, melatonin ya udah mulai bekerja, nah itu waktunya kita istirahat, kita tidur. Tapi sekarang karena ada lampu, jadi mau siang mau malam itu nggak ada bedanya gitu kan. Nah kita yang harus aware, kita yang harus punya kesadaran bahwa oh ini malam, kita afirmasikan saja ke dalam diri kita, ke dalam tubuh kita, waktunya istirahat itu jam segini loh, kayak di mode gitu. Nah, terus pola nafas itu penting, pola gerak penting, pola pikir penting, pola makan penting. Nah, kita kalau mau ngomong tentang kesehatan secara holistik termasuk tidur yang berkualitas, pola pikir kita itu sudah tepat apa belum sih? Apa kita sebagai profesional dalam berpikir yang terlalu profesional, jadi apa-apa dipikir, yang nggak perlu dipikir-dipikir, kadang kebalik-balik, yang perlu dipikir dirasakan, yang harusnya pakai rasa dipikirkan gitu. Nah, pola geraknya juga, sudahkah kita melakukan gerak yang memang sebenarnya gerak olahraga dan sebagainya, pola nafas, pola makan, apakah setiap resto buka baru dengan berbagai menu harus kita coba, atau ikut FOMO makan makanan yang keren gitu, ternyata itu hanya enak di lidah tetapi tidak dibutuhkan oleh tubuh, misalnya seperti itu. Itu yang harus kita sadari. Terus yang kelima, batasi kafein dan alkohol menjelang malam. Ini penting juga sebenarnya bisa dilakukan, tetapi balik lagi ke kesadaran, dan karena tadi malam bisa diganti lampu, ada kafe yang buka, enak buat nongkrong, ordernya yang mengandung kafein gitu. Jadi sebenarnya gangguan pola tidur itu kita sendiri yang menciptakan secara sadar ataupun mungkin ya nggak sadar, tetapi sebenarnya gangguan itu kita ciptakan sendiri gitu. Nah setelah terganggu baru aduh ini gimana ya gitu kan. Nah terus konsumsi nutrisi yang bersifat merelaksasi tubuh dan membantu regulasi gula. Nah ini yang akan kita bahas. Baik, kita lanjutkan. Nah, gula darah yang seimbang tidak hanya diperoleh dari regulasi pola makan, tapi juga konsumsi nutrisi alami yang membantu tubuh memproses gula dengan lebih baik. Herbal penyeimbang metabolik, tanaman yang tidak hanya menurunkan kadar gula, tetapi juga membantu tubuh beradaptasi terhadap stres dan peradangan yang menyertai diabetes. Jadi tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa gangguan hormonal dan sistem imun itu akan menyebabkan mikroinflamasi atau peradangan dan penurunan kinerja organ. Nah, ada nih herbal untuk penyeimbangnya, penyeimbang metabolik. Nah, tanaman ini yang akan dapat menurunkan kadar gula dalam darah kita, tetapi juga membantu tubuh beradaptasi terhadap stres dan peradangan tadi yang menyertai diabetes tadi. Baik, kita lanjutkan apa saja nih. Nah, sebelum ke tanamannya, sebelum ke herbalnya, kita akan pahami dulu fungsi herbal penyeimbang metabolik ini apa sih? Satu, membantu tubuh lebih peka terhadap insulin sehingga gula darah lebih mudah turun. Memperlambat penyerapan gula dari makanan, jadi gula darah tidak cepat naik.
menjaga sel pankreas yang tugasnya membuat insulin agar tidak cepat rusak dan mengurangi peradangan tubuh. Baik, apa saja? Mari kita lihat bersama-sama. Ini teman-teman pasti sudah sangat kenal ya, bahan-bahan herbal yang ditampilkan saat ini, dan ini sudah diriset juga efektivitasnya terhadap tubuh sebagai herbal penyeimbang metabolik. Satu, daun insulin yang memiliki potensi mirip insulin yang dapat mengurangi kadar gula dan memberikan perlindungan pada hati. Jadi liver dikuatin. Terus ada kayu manis, cinnamon, mengaktifkan reseptor insulin dan meningkatkan simpanan gula pada sel. Lalu binahong menurunkan gula darah dan memperbaiki sel pankreas yang rusak. Juga ada pegagan menurunkan kadar glukosa darah dan proteinuria. Nah, pegagan jangan sampai salah ya, karena bentuknya agak sama. Ini yang Centella asiatica itu ada kasar gitu. Kalau teman-teman lihat di gambar kadang ada yang halus, ada yang kasar. Nah, ini yang kasar. Kalau mau cari kayak apa sih bentuknya gitu, daun insulin, ada kayu manis itu ada, terus binahong ada merambat gitu, daunnya, batangnya merambat gitu. Nah, ini ada di sekitar kita dan punya efek farmakologis, punya efek yang dapat menurunkan kadar gula, mengontrol tadi si kadar gula di dalam darah. Baik. Selain itu si herbal penyeimbang metabolik ini apa saja? Ada apa lagi? Baik, ada kunyit, ada sambiloto, juga ada kelabet. Silahkan Mbak, tolong setelah ini. Nah, kunyit memicu insulin bekerja lebih efektif, membantu menstabilkan gula darah, dan melindungi organ tubuh dari kerusakan akibat gula darah tinggi. Nah, sambiloto yang terkenal pahit ya, menurunkan gula darah, membantu regulasi metabolisme, serta sebagai anti peradangan. Kelabet ini fenugreek, kalau teman-teman cari biji-biji kecil gitu, aromanya seger, dapat membantu menurunkan gula darah puasa. Nah, ini ada di sekitar kita, dan kalau secara sederhana, si herbal-herbal ini bisa kita tidak secara langsung kayak minum jamu itu enggak, tetapi kalau ini belum terjadi belum divonis diabetes gitu ya. Maksudnya untuk pencegahan, di awal kita ngomong pencegahan dulu. Kalau untuk pencegahan sebenarnya herbal-herbal yang ada di sekitar kita yang tadi disebutkan, dan ada kunyit, ada kelabet, ada sambiloto, ada daun insulin, binahon, pegagan, kayu manis, itu bisa kita konsumsi tidak kayak kita minum obat sebenarnya. Jadi ini jadi kayak konsumsi harian, itu bisa dimasukkan ke minuman, ke makanan gitu. Jadi kalau kunyit itu antiinflamasinya, untuk antiinflamasi ini oke banget. Dan sebenarnya kita bikin makanan-makanan ini sudah ada kan, ada kunyitnya, ada kayu manis gitu. Nah, saat ini kita disadarkan untuk kembali ke alam gitu. Untuk pencegahan ini oke banget gitu, dan kayak pegagan bisa dilalap juga, binahong bisa dipakai untuk goreng telur dadar misalnya, seperti itu. Kalau sambiloto memang pahit ya. Dan kelabet pun dibikin minuman juga enak gitu. Nah, teman-teman bisa dicoba dimodifikasikan ini untuk pencegahannya. Nah, kalau untuk memang untuk pengobatan nanti pastinya ada takaran tersendiri gitu. Baik, selanjutnya kita akan bahas lagi. Oke, ini kandungan dari sambiloto. Nah, nanti teman-teman bisa pelajari lagi, bisa
bisa didapatkan dari searching, bisa sambil atau ini kandungannya apa, terus kunyit apa, kelabet apa, binahong apa, termasuk apa tadi, daun insulin itu manfaatnya apa, kandungan kimianya seperti apa, mengapa itu bisa dipakai. Baik, kita lanjutkan lagi. Oke, bisa dilanjut saja karena untuk apa, pengetahuan manfaat dan sebagainya itu bisa teman-teman dapatkan ya, sambiloto untuk apa, pegagan untuk apa gitu. Nah, selain nutrisi untuk mempengaruhi gula darah secara langsung, diperlukan juga nutrisi untuk memperbaiki respons stres dan pola tidur. Herbal adaptogen dan relaksan, tanaman yang dapat membantu meningkatkan daya tahan terhadap stres, memperbaiki pola tidur, dan membantu tubuh lebih rileks. Tadi yang saya katakan bahwa ternyata kalau misalnya udah di kondisi stres, sudah di kondisi yang burnout gitu ya, sudah pol-polan gitu, itu langsung udah kamu meditasi, nafas-nafas itu nggak akan ini, nggak nggak akan serta-merta dapat terus rileks, terus bisa lebih santai, tapi malah semakin diam dia akan semakin banyak pertanyaan gitu di pikiran gitu. Nah, kita butuh bantuan nih herbal adaptogen untuk mengatasi kondisi ini. Nah, fungsi herbal adaptogen sendiri apa? Fungsinya salah satunya menurunkan kadar hormon stres, terus meningkatkan fungsi imun, menurunkan aktivitas saraf yang merespons stres, dan mengurangi peradangan tubuh. Jadi kondisi stres juga pastinya ada inflamasi gitu kan. Jadi yang herbal adaptogen ini akan berfungsi untuk menurunkan kadar hormon stres, meningkatkan fungsi imun, juga menurunkan aktivitas saraf yang merespons stres, juga mengurangi peradangan tubuh. Baik, ya. Terus apa saja sih herbal adaptogen dan relaksan? Satu, ada ashwagandha, ada chamomile, ada ginseng, ada kunyit. Kunyit yang seperti kita bahas tadi, itu untuk memulihkan stres dan mengurangi peradangan juga, mengurangi stres oksidatif. Terus kalau untuk ginseng memberikan efek menenangkan pada kondisi stres dan memodulasi tekanan darah. Chamomile udah terkenal banget di kafe-kafe, ada teh, chamomile kayak gitu ya. Efeknya sebagai efek relaksasi dan menenangkan sistem saraf. Lalu ada ashwagandha, meningkatkan kualitas tidur dan daya tahan terhadap stres. Nah, kondisi yang cukup kronik, yang cukup insomnia yang sampai berlarut seperti itu yang saya pernah temukan dan saya kasih ashwagandha itu nggak harus dikonsumsi terus-menerus gitu. 3 hari dikonsumsi sudah oke. Waktu itu saya dapat ashwagandha asli dari India karena yang masih murni gitu, belum ada campuran, ditaruh di bawah lidah gitu. Nah, bahkan ada klien itu yang menjadi pasien dari psikiater yang dia dikasih resep gitu. Nah, begitu dia mencicipi ashwagandha itu katanya nih, wah ini kayak yang itu ya, rasanya lebih tenang, lebih nyaman. Nah, ketika di kondisi tubuh lebih tenang, lebih nyaman, kondisi sel-selnya juga, nah baru kita lakukan treatment seperti meditasi, olah nafas, seperti itu. Kalau untuk yang kondisi-kondisi masih kayak kita letih, hanya penat gitu, untuk menyeduh seperti kita seduh chamomile aja udah cukup relax gitu. Dan juga bisa
kayak melancarkan peredaran darah, jadi jauh lebih tenang, lebih rileks seperti itu untuk si chamomile. Kok kunyit ini juga bisa dipakai sehari-hari, bisa berdiri sendiri, bisa juga saya biasanya kasih ada hitam gitu. Jadi biar efek manfaat dari si kurkuminnya ini lebih dapat gitu. Nah, untuk masing-masing herbal tadi itu bisa dicari ininya manfaatnya dan mengandung apa, seperti misalnya ashwagandha. Ekstrak ashwagandha ini memiliki potensi yang bermanfaat untuk meningkatkan parameter tidur pada pasien insomnia dan kecemasan. Jadi pada dosis 300 mg 2 kali sehari, ekstrak ashwagandha menunjukkan adanya perbaikan dalam kualitas dan efikasi tidur serta perbaikan dalam kondisi kecemasan. Ini si ashwagandha. Terus kunyit. Kunyit mengandung senyawa kurkuminoid yang membantu meningkatkan kualitas tidur dan mengurangi gejala insomnia. Lalu tadi ada chamomile yang merilekskan dan juga ada ginseng yang memberikan efek penenangan dan membantu kondisi tekanan darah, meregulasi kayak tekanan darahnya jauh lebih turun gitu, jadi tidak terlalu tegang. Nah, baik, bisa digantikan slide-nya. Nah, ini masing-masing herbalnya. Chamomile bisa kita seduh, kunyit bisa juga, ginseng juga bisa. Nah, ashwagandha ini kalau yang saya pakai biasanya dalam bentuk serbuk, taruh di bawah lidah gitu. Lanjut. Nah, ini masing-masingnya, ini ashwagandha, terus kunyit, dan baik. Stres, kualitas tidur yang buruk, dan gangguan metabolisme saling berkaitan. Jadi mengatur gula darah bukan hanya soal kerja pankreas dan insulin, tetapi juga dipengaruhi oleh saraf dan hormon tubuh. Seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa tubuh kita itu holistik, tidak seperti kendaraan yang kita lihatnya hanya part per part. Jadi misalnya, oh ini kok sekernya udah aus, ganti seker. Oh ini remnya udah aus, ganti remnya. Tetapi kalau tubuh itu dilihat secara holistik, misalnya, oh kok gula darahnya tinggi, kenapa sih? Apa yang terjadi? Dan bahkan ini pastinya tidak langsung kok gula darah tinggi, tetapi ada kebiasaan-kebiasaan habit yang sebelumnya menyertai gitu. Nah, karena itu pendekatan yang lebih lengkap seperti memperbaiki tidur, salah satunya mengelola stres dan konsumsi nutrisi yang mendukung seperti herbal dapat menjadi solusi untuk menjaga kesehatan dan memperbaiki gangguan metabolisme serta mencegah diabetes sejak dini. Jadi kalau mau mencegah diabetes tidak saja nggak makan nasi. Nanti nangis itu Dewi Sri ya. Nasi juga ada kok manfaatnya, cuman bagaimana kita mengontrol. Jadi balik lagi, apa-apa itu ke kesadaran diri, balik ke kesadaran diri kita, apakah kesadaran sudah muncul, tubuh ini tuh butuhnya apa, tubuh ini tuh yang nggak butuh apa, tubuh ini butuh istirahat kapan, butuh nafas seperti apa, dan yang teman-teman lupa juga, saat ini karena banyak yang tinggal di kompleks gitu, jadi jarang menemukan tanah, jarang menemukan rumput, jarang menemukan batu, semua di konblok, semua di aspal gitu. Jadi juga butuh grounding biar ion negatifnya juga terserap ke dalam tubuh gitu. Jadi pendekatannya harus holistik dan seperti ini tidak bisa dilakukan satu kali, tapi kita berkali-kali untuk menyadarkan diri kita bahwa oh iya, ini aku mengalami kondisi seperti ini, apa yang harus aku lakukan? Jadi saat ini ya kita bareng-bareng, kondisi kita seperti apa, kita tulis, lalu kita bikin jurnal. Diingat-ingat, kalau nginget yang kemarin masih bisa ya, 1 hari, 2 hari.
kalau bisa sampai 1 minggu ke belakang. Ini tidurku bagaimana, makanku yang kumakan seperti apa, istirahatku bagaimana, olahragaku bagaimana, nafasku gimana, apakah ada kerjaan yang menumpuk sampai aku harus ini kejar-kejaran, seperti itu kita evaluasi. Dan setiap harinya setelah ini kita bikin kayak journaling tentang kesehatan, tentang diri kita. Jadi ini tidak untuk semakin kayak tadi nimbang, enggak seperti itu, tetapi ini lebih ke kesadaran bahwa ditimbang sekali nggak apa-apa. Misalnya pas mau tidur bikin, tadi aku bangun tidur dengan tubuh yang pegelinu, misalnya pegelinu, agak linu-linu sendinya, atau tadi bangun tidur di kondisi yang happy, yang oke, terus habis itu makanku hari ini nasi sekian porsi gitu, atau karena tadi banyak rapat jadi banyak nasi box, atau diajak kemana teman-teman ngumpul gitu. Jadi kita evaluasi, dan pada saat kita ini melakukan meditasi atau sebelum tidur, kita evaluasi bahwa tadi itu aku kelebihan. Ini berarti aku besok harus seperti ini. Dan tadi sudah ada herbal-herbal yang disampaikan bahwa herbal tersebut akan mengkondisikan jika dari stres, dari kadar gula yang berlebihan. Begitu Mbak Maulida yang bisa saya sampaikan. Saya lebih senang nanti ada diskusi, jadi ini begini gitu. Jadi yang tentang herbal apa saja paparannya seperti itu, dan yang penting adalah bagaimana kita punya kesadaran terhadap tubuh kita. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Eka. Tadi luar biasa sekali ya. Jadi ternyata banyak sekali bahan alami yang ternyata manfaatnya juga sangat baik gitu untuk tubuh kita, terutama untuk mengontrol kadar gula darah dalam tubuh gitu. Dan juga Nah, stres. iya betul. Oke, nah ini juga sudah ada banyak pertanyaan ini Bu. Ini sudah kami bantu rangkum ya. Ini Ya. mungkin saya bacakan saja. Ini ada, atau barangkali ada yang mau raise hand dulu Bapak Ibu? Yang mau ngobrol langsung nih sama Bu Eka nih, kapan lagi ya kan? Oke, ada Mbak Eka. atas nama, Eka Putri. Sama ya Bu namanya. Halo. Oke, silakan. Ya, jadi halo, selamat sore Ibu. Nah, jadi Ya. saya mau tanya Ibu, jadi kan di slide sebelumnya dijelaskan kalau binahong bisa menurunkan kadar gula darah, betul nggih? Ya. Nah, itu binahongnya diapakan ya Ibu? Apakah direbus atau dirajangi dulu, dicincang-cincang, terus dimakan aja, atau bagaimana ya Ibu? Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Eka. Sama-sama kita namanya baik. Untuk herbal sendiri itu sebenarnya tidak bisa satu single herbal, tapi biasanya tidak serta-merta satu herbal tersebut dipakai kalau untuk kondisi pengobatan. Jadi tadi disebutkan ada kunyit, ada daun insulin juga. Nah, tergantung kadar gula darahnya seberapa nih. Kadar gula darah seberapa, butuhnya herbal yang mana, efektivitasnya seperti apa, dan takarannya seberapa. Nah, kalau untuk pencegahan sendiri, salah satunya seperti binahong tadi, itu kalau aku itu ukurannya ikut simbah-simbah zaman dulu ya, ukurannya segenggam tangan gitu. Jadi secara farmasi memang ada timbangannya, tetapi ini secara balik ke kearifan lokal, segenggam tangan kita. Jadi kalau tangannya kecil ya cukup sedikit saja, kalau tangannya agak gede-gede, nah itu segenggam itu kita ambil. Nah, untuk binahong sendiri kalau mau efektif itu bisa diseduh. Jadi segenggam, taruh di gelas, diseduh pakai air panas, tutup sekitar 5 menit, anget-anget diminum tanpa gula. Jangan ditambah gula lagi. Nah, kalau belum ada indikasi ke diabetes, bisa misalnya kita tambahin lah ke telur, nanti dipen gitu telurnya. Jadi dapat asupan juga kan. Karena kalau zaman dulu itu nggak langsung itu obat-obat, tapi ya dimakan gitu kan. Jadi kalau herbal kan efektivitasnya
panjang. Jadi nggak langsung kayak obat medis yang begitu diminum langsung efektif turun gitu kan. Kalau ini kan lebih ke makanan jadinya. Jadi makanan yang bersifat obat. Nah, itu bisa dikonsumsi seperti itu. Atau kalau mau dilalap juga bisa. Aku pun pernah dilalap ya, tapi memang ada kayak lendir-lendirnya gitu. Nah, ini kan balik lagi ke masing-masing mau apa enggak seperti itu. Begitu Mbak Putri. Oke, terima kasih Bu Eka. Dari Mbak Eka Putri, apakah ada yang ditanyakan lagi atau sudah cukup? Oke, Ibu, terima kasih. Sudah Ya, cukup. sama-sama. Oke, terima kasih. Selanjutnya ini ada juga yang raise hand, Ibu. Ada dari Ibu Sri Maryuni. Boleh, silakan Ibu Sri. Boleh open mic-nya. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Oh, cerita dulu, saya penderita diabetes itu sudah 16 tahun. Namun alhamdulillah sampai saat ini tuh berat badan saya stabil, nggak turun, nggak naik-naik banget, juga nggak turun-turun banget. Kemudian gula darah saya juga terkendali. Kadang naik, tapi nanti kalau sudah naik turun lagi sampai batas yang seharusnya gitu. Yang seharusnya untuk orang penderita diabetes. Nah, ini pertanyaan saya kan mengkonsumsi herbal selain obat diabetes dari dokter yang saya minum secara rutin. Cuman herbal yang saya pakai itu pare, juga jahe gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan kalau obat-obat herbal semacam itu tuh supaya tidak mengganggu organ tubuh yang lain, bagaimana cara mengonsumsinya supaya tetap organ tubuh kita itu tidak komplikasi, tetap baik, seperti itu. Pertanyaan saya itu saja. Jadi bagaimana cara mengkonsumsi obat-obatan herbal itu supaya lebih enak. Soalnya saya pakai pare terus enak juga sih, pahit banget. Nah, bagaimana cara mengkonsumsinya supaya lebih recommended, lebih familiar, dan juga termasuk kayak jahe itu bagaimana mengkonsumsinya supaya seberapa takarannya supaya organ tubuh kita yang di dalam itu tetap sehat, namun diabetes terkendali, begitu. Terima kasih sebelumnya, semoga bermanfaat. Nanti jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu Sri Maryuni dan sudah sangat baik ya sebenarnya dan kondisi Ibu juga sehat. Pastinya herbal ini membantu sekian persen. Jadi tidak seutuhnya kita bergantung pada herbal ataupun obat. Tapi balik tadi ke yang awal saya sampaikan bahwa pastinya Ibu juga sekarang sudah lebih jauh lebih sabar dibanding dulu. Sudah jauh lebih menerima, lebih legowo. Oh ya, aku ada kondisi tubuhku mengalami diabetes gitu. Tetapi tidak menjadikan itu sesuatu yang ya aku kok ini aku tuh gula. Terus ada kan yang wah saya itu gula ya, terus saya nggak bisa makan apa-apa. Ibu tidak mengeluh, itu udah oke. Terus ibu menyadari kondisi ibu itu sudah oke. Dari cara ngomongnya saja, saya paham ibu sudah jauh lebih menerima. Jadi itu sudah sebagian besar sekian persen dari pengobatan itu sendiri. Pastinya karena menerima, tidak dinaik, tidak menolak, terus sudah pasrah. Ya sudah, memang ini bagian dari saya. Apa yang bisa saya lakukan gitu kan. Ini sudah sangat baik dan tadi pare hampir sama dengan sambiloto. Kandungan ada pahitnya tadi ya Bu, jadi itu bisa untuk menekan gula darah. Nah, kalau bosen pare bisa diganti sambiloto, tapi memang lebih pahit, misalnya direndam di air panas gitu terus diminum. Jadi bisa selang-seling gitu. Jadi dan kalau sudah merasa bosen,
menurut saya mending di break dulu, diganti herbal yang lain. Kan tadi contohnya banyak nih, bisa diganti karena begitu bosen itu sama saja tubuh kayak kasih kasih sinyal gitu. Ini sudah loh. Dan yang saya pahami juga herbal itu tidak dipakai terus-menerus gitu, karena dikenalinya nanti sebagai makanan. Biasanya saya pakai itu 2 minggu, jeda dulu, istirahat, baru nanti mulai lagi. Istirahat mau 3 hari, mau seminggu nggak apa-apa. Tapi kalau dipakai terus-terus, dia tidak, tubuh itu tidak mengenali itu sebagai obat. Efek mengobatinya jadi tidak begitu dikenali, tapi oh ini makanan sehari-hari begitu. Jadi kalau takarannya gampangannya ya itu pakai genggaman tadi, terus kayak jahe itu yang perlu diperhatikan Ibu ada ini enggak apa misalnya varises. Nah, kalau ada varises dikurangi jahenya karena bisa melebarkan pembuluh darah. Bisa digantikan sementara dengan kunyit atau kunyit ditambahin sedikit jahe juga bisa. Karena ini tetap makanan yang bersifat obat gitu loh Bu. Jadi dengan konsumsi makanan secara enak, minum secara enak, oh minum jahe anget, minum kunyit seger gitu, tetapi juga berdampak ke tubuh kita gitu. Kayak tadi misalnya lagi capek nyeduh chamomile gitu, jadi lebih rileks seperti itu. Tetapi yang saya tangkap di sini Bu Sri Maryuni ya, itu pastinya sudah jauh lebih oke kondisinya dari wajahnya juga, dari cara ngomongnya juga, dan pokoknya tetap semangat, Bu. Itu sebenarnya yang kita tahu bahwa itu penyakit itu bukan sakit kok. Itu adalah eh, tanda bahwa kita harus kembali aware, kembali sadar bahwa oh ini tubuh yang dititipkan, ada sesuatu yang tidak harmoni, ada yang disharmoni sehingga tadi terus gulanya meningkat. Ketika kita bisa menerima, kita bisa berdamai, nah itu nanti tetap sejalan itu bukan jangan dijadikan momok atau penyakit gitu. Yakin saja bahwa ini bisa sembuh, ada berbagai macam tanaman pun yang diciptakan oleh Tuhan untuk memberikan kesembuhan. Nanti pun Ibu bisa berbagi ke teman-teman, saya diabetes sudah 16 tahun, tapi saya tetap oke loh, gitu. Nah, ini suatu berkat bahwa Ibu bisa berbagi ke teman-teman, gitu, berbagi ke sesama, gitu. Jadi, ambil saja ambil saja hikmah dari kondisi-kondisi ini. Jangan dijadikan bahwa ini suatu penyakit, ini hukuman, ini apa-apa. Kita sambil jalan, itu ada kok nanti solusinya. Yang penting kesadaran kita sudah tumbuh, kesadaran kita sudah ada. Begitu, Bu. Semoga menjawab. Oke, terima kasih Bu Eka, jawabannya luar biasa sekali dari Bu Sri. Apakah sudah cukup, Bu? Iya, saya mau ngucapin terima kasih. Tadi ternyata ada masukan buat saya. Kalau bosen dengan satu obat herbal, bisa ganti dengan obat herbal yang lain, cara mengkonsumsinya. Cuman saya mau bilang kalau awalnya saya mengenal kena diabetes itu, kemudian yang pertama kali saya lakukan, saya menyadari, saya menerima dengan ikhlas karena saya diabetesnya tipe 2. Ya, tipe 2. Kemudian saya mencoba bersahabat dengan diabetes itu sendiri. Jadi saya itu mengenali gejala yang muncul. Oh, kalau badan saya kedinginan, gula saya lagi turun nih, saya harus cepat-cepat minum teh hangat, kasih gula dikit gitu. Oh, kalau saya pusing, kok saya tiba-tiba pusing, kayak jalan itu kayak limbung gitu. Oh, ini gula saya tinggi, saya lulus. Oh, tadi aku belum minum obat, saya minum obat gitu saja, dan saya kontrol rutin, tetap mengkonsumsi jahe. Kalau malam saya pakai buat minuman itu jahe. Yeah. Terus kalau pagi saya pare di blender, diambil airnya. Selain minum obat dari dokter, biasanya saya pagi bangun tidur setelah sholat subuh saya minum itu dulu, nanti siangnya sekitar itu baru minum.
Jadi terima kasih atas masukannya. Saya juga sih kadang pare terus gitu, pahitnya luar biasa gitu. Saya mau cari yang lain yang nggak begitu bosen kalau pare terus. Terima kasih Dan masukannya. ya tambah satu lagi Bu, nanti setiap Ibu mengkonsumsi sesuatu, entah itu obat dokter ataupun herbal, sebelum konsumsi tidak buru-buru ya. Jadi ini misalnya ini 1 gelas apa gitu, bilang bahwa aku mengkonsumsi ini, semoga ini baik untuk tubuhku, yang baik silahkan diambil, yang tidak baik silahkan diluruhkan, tidak perlu diambil dengan cara kecerdasan tubuh mengolahnya. Begitu. Jadi Ini umur saya sudah 58, ya, hampir 59. Saya kena diabetes, dinyatakan positif diabetes itu tahun 2010. Saat itu usia saya sekitar 40. Iya. Ya, saya 40-an. Jadi kena diabetesnya itu, tapi alhamdulillah sampai sekarang itu rata-rata gula darah saya kalau bangun pagi selalu saya cek. Kalau 136 kayak gitu, masih di bawah, jauh di bawah 180, sekitar 136, kadang-kadang 126 seperti itu. Kadang-kadang kalau saya lupa minum obat ya tinggi. Itu yang saya mau saya yang penting sampaikan. tetap dikontrol juga pikiran, nggak usah terlalu pusing memikirkan sesuatu hal yang memang belum terjadi, juga jangan terlalu menyesali yang sudah terjadi. Jadi nikmati hari ini, sadari nafasnya. Begitu, Ibu. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri Maria juga tadi sudah berbagi juga ya Bu Sri ya. Mungkin ada satu lagi yang boleh raise hand. Barangkali ada yang mau raise hand untuk ngobrol langsung sama Bu Eka. Atau sudah ya, kita beralih ke pertanyaan yang ada di kolom chat. Ini izin saya bacakan Bu Eka. Pertanyaan pertama ada dari Ibu Ayu dari Jogja. Bu Eka izin bertanya, untuk orang yang memang sudah mengalami diabetes, apakah ada makanan, minuman, atau kegiatan yang perlu dihindari untuk mengurangi permasalahan sulit tidur ini? Dan apakah minum teh, menggunakan sleep patch, atau konsumsi herbal bisa efektif untuk membantu permasalahan sulit tidur pada orang yang sudah diabetes? Begitu Ibu. Monggo. Baik, terima kasih Mbak Ayu, Bu Ayu. Jadi kalau sudah didiagnosa diabetes, terus sulit tidur juga, dan aktivitasnya apa yang perlu dihindari, pastinya kenali tubuh kita, kenali kemampuan tubuh kita. Jangan, biasanya sih rumput tetangga lebih hijau ya. Jadi, loh itu di atasku kok dia mampu begini, begini, begini. Nggak perlu seperti itu karena hidup ini bukan tentang pacuan, apalagi pacuan kuda gitu ya. Seperti pacuan kuda, jangan sampai seperti itu. Jadi yang pertama balik dulu, lagi-lagi kembali ke kesadaran bahwa oh aku saat ini didiagnosa diabetes seperti ini. Nah, nanti tubuh akan berbicara. Kalau misalnya bangun pagi sudah punya list mau ngapain aja, sampaikan ke tubuh kita mau ini sepanjang hari. Yuk kita barengan gitu ya. Terus setelah itu pada saat kita melakukannya, coba ditanyakan lagi, aku oke enggak? Jadi yang tahu kondisi diri kita kan kita sendiri gitu. Jadi misalnya nih mau yang sekarang lagi apa FOMO paddle misalnya, mampu enggak gitu dengan kondisi heartbeat yang nanti naik gitu, mampu enggak gitu. Jadi ditanyakan ke diri sendiri, sebenarnya aku melakukan sesuatu itu untuk apa, terus nanti efeknya apa. Kalau misalnya jalan kaki, oh ini oke buatku. Tapi kalau sudah begitu ngos-ngosan, udah berhenti dulu, atur nafasnya dulu. Jadi saya tidak bisa menyampaikan bahwa oh ini nggak boleh, ini boleh. Balik lagi, ukur kemampuan masing-masing. Pastinya diri kita yang paling tahu nih, karena kondisi atau
keadaan yang didiagnosa diabetes tadi tidak serta-merta membatasi gerak kita gitu, tapi balik lagi ke diri kita. Ada kok yang saya jumpai bahwa dia diabetes tapi masih bisa beraktivitas, masih bisa berolahraga, masih bisa melakukan apapun, tapi balik lagi kita cek gimana nih kondisiku seperti itu. Nah, yang selanjutnya tadi tentang herbal. Nah, tadi diabetes. Apa yang boleh, apa yang nggak boleh aktivitasnya sudah saya jawab. Tetapi diabetes dan berarti ini kondisinya insomnia juga ya, atau gangguan tidur. Nah, tetap boleh dikonsumsi herbal-herbalnya karena seperti yang saya sampaikan tadi, herbalnya tidak bertentangan kok. Kalau kondisi kurang sulit tidurnya itu seperti apa dulu gitu loh. Jadi sulit tidur langsung minum ini, enggak seperti itu, dicek dulu sulit tidurnya itu kondisinya karena apa. Oh, karena lagi banyak pikiran. Nah, ini di breakdown dulu kan yang tentang banyak pikiran. Tetapi kalau ini sudah jadi kebiasaan, jadi sering kurang tidur, itu memang harus ada herbal tertentu tadi yang efektivitasnya langsung ke kondisi ibu saat ini. Tetapi kalau hanya semalam kurang tidur atau kadang-kadang bangun, nah bisa misalnya dilakukan beberapa treatment. Satu misalnya kayak chamomile tadi, itu yang paling ringan menurut saya, itu paling ringan. Seduh, anget-anget, diminum gitu. Tisane itu oke menurut saya, dan tidak hanya chamomile, bisa juga misalnya mau melati, mau mawar, mau lavender, mau si lavender gitu kan, banyak ya yang sekarang apa herbal-herbal bunga-bungaan itu bisa kita konsumsi gitu. Yang paling ringan, maksudnya paling ringan. Nah, kalau yang seperti ashwagandha tadi, kalau aku pakai yang ashwagandha bubuk, memang langsung saya taruh di bawah lidah, itu bisa sangat efektif. Nah, tadi balik lagi ke kebutuhannya itu seperti apa. Dan perlu diingat bahwa, oh aku kurang tidur tetapi karena kerjaannya banyak. Atau aku kurang tidur karena capek. Atau aku nggak bisa tidur karena ada case tertentu yang perlu diselesaikan. Nah, kalau secara aman, insya Allah dengan pemakaian yang terkontrol itu aman dipakai yang saya sampaikan tadi, herbal-herbal yang saya sampaikan lagi, meskipun kondisinya diabetes ya. Yang penting tidak ditambahkan zat aditif seperti gula, gula putih, gula refinasi, gula apapun gitu. Bahkan saya termasuk yang kalau sebenarnya yang kita makan, kita minum dari herbal itu kan nggak enak-enak banget juga enggak. Bahkan stevia pun kalau itu fungsinya hanya untuk pemanis, nggak manis pun sebenarnya kan nggak apa-apa, cuman kita membiasakan diri kita dikurangi manisnya gitu. Jadi efektivitas si herbalnya jauh lebih oke. Begitu Mbak Maulida dan Bu Ayu. Oke, terima kasih Bu Eka sudah dijawab pertanyaan dari Bu Ayu. Mungkin satu pertanyaan terakhir ya Bu Eka ya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Yuli. Pertanyaannya, apakah bahan-bahan herbal yang disebutkan tadi itu bisa dikonsumsi sekaligus begitu Bu? Mungkin bisa dijawab secara singkat Bu Eka, silahkan. Ya, baik, bahan herbal tadi bisa kalau dengan balik lagi takarannya ini harus pas gitu. Jadi nanti bisa dikonsultasikan ke herbalis dulu ya. Jadi dikonsultasikan. Jadi nggak asal beli comot ini diaduk-aduk, nggak akan dapat gitu. Nah, tetapi biasanya nih yang racian seperti itu, misalnya ini dalam bentuk kapsul, ini ada ashwagandhanya, terus nanti ada tambahan ada tambahan kunyitnya, misalnya seperti itu ada dan ada takarannya sendiri. Sekarang herbal pun tidak sembarang-sembarang yang kayak jamu seduh tanpa takaran ya, tetapi ada herbal yang sudah terstandar, yang itu isinya herbal tetapi terstandar, ada tim farmasinya sendiri, terus ada timbangannya sendiri, dan di packagingnya juga
benar-benar standar, bersih, higienis seperti itu dan bisa dikonsumsi dengan takaran sekian-sekian itu ada sendiri gitu. Begitu, Mbak. Oke, terima kasih Bu Eka. Jadi memang harus sesuai takaran ya Bu ya. Oke, mungkin boleh kita beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu dan teman-teman semuanya untuk Bu Eka atas materi yang telah disampaikan. Sangat bermanfaat ya untuk kita semua nih, terutama untuk Bapak Ibu yang tergabung di webinar pada sore hari ini. Nah, mungkin sebelum ditutup nih Bu, boleh dari Bu Eka menyampaikan closing statement-nya Ibu, silahkan. Baik, terima kasih. Apapun kondisi kita, kondisi kesehatan kita, apapun yang kita terima saat ini, terima, jangan ditolak, dan pastinya selalu ada jalan keluar. Banyak tanaman, tumbuhan, herbal yang ada di sekitar kita yang sebenarnya obat untuk diri kita, dan balik lagi, semua hal yang kita terima hendaknya menumbuhkan kesadaran kita untuk menjadi lebih paham terhadap diri kita. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Eka sekali lagi. Terima kasih sudah membersamai dan juga berdiskusi bersama kita semuanya. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, tadi sudah kita dengarkan dan kita sudah simak bersama dua materi dan dua narasumber yang luar biasa pada siang hingga sore hari ini. Nah, nantinya akan ada 5 peserta beruntung nih yang akan dihubungi oleh admin yang akan mendapatkan 2 hadiah menarik dari Klinik Brawijaya Kemang dan juga 3 produk wisuda Badana dari Widya Herbal. Syaratnya adalah menjadi peserta aktif, kemudian follow Instagram prosehat.official, Widya Herbal Indonesia, dan Instagramnya brawijaya.hospital. Dan jangan lupa mengisi form absensi yang sudah ada di kolom chat, mungkin bisa ditampilkan lagi yang ada di kolom chat. Silahkan diisi karena nanti pemenang akan diumumkan di Instagram story dari Instagram Prosehat Official, Widya Herbal Indonesia, Brawijaya Hospital, dan juga akan dikontak admin melalui nomor WhatsApp yang terdaftar di form pendaftaran itu tadi, begitu. Nah, selanjutnya mau mengenalkan lagi nih terkait dengan laman prosehat.id. Bapak Ibu bisa mengunjungi laman ini di Google masing-masing. Ketik aja prosehat.id. Nanti Bapak Ibu barangkali ada yang punya keluhan atau ingin berdiskusi lebih lanjut, kita bisa memberikan layanan untuk konsultasi mengenai gejala ataupun solusi penanganannya. Nah, tentunya juga bersama dengan dokter berpengalaman di bidangnya. Selain itu, Prosehat.id juga menyediakan layanan vaksinasi, medical check-up, herbal premium, serta tes genetik dan epigenetik. Semua ini dirancang untuk mendukung pemantauan kesehatan secara holistik. Nah, tadi juga sudah disinggung oleh Bu Eka terkait solusi tambahan ya untuk membantu maupun mengatasi dan mencegah masalah kesehatan, termasuk penggunaan herbal sebagai pendamping terapi. Sebagai informasi Bapak Ibu bahwa Widya Herbal Indonesia memiliki rangkaian herbal premium yang dikemas dalam paket lengkap seperti yang Bapak Ibu lihat di layar Bapak Ibu sekalian. Ada paket recovery, hygiene, dan lain sebagainya. Salah satunya ada Amadutrana. Yang bisa dilihat Bapak Ibu ada Amadutrana. Herbal ini diformulasikan khusus untuk menurunkan kadar gula darah dan kombinasi ekstrak dari daun insulin, binahong, dan sambiloto yang bekerja membantu menjaga kadar gula, meningkatkan produksi insulin, serta meningkatkan sensitivitas insulin agar gula darah tetap terkontrol. Kemudian juga Amadutrana ini menjadi satu-satunya herbal kapsul di Indonesia yang memiliki paten sebagai herbal anti diabetes. Begitu. Nah, ini untuk lokasi Klinik Brawijaya di Kemang. Bapak Ibu yang rumahnya dekat dengan Klinik Brawijaya di Kemang ini, silahkan bisa langsung datang aja ke Klinik Brawijaya. Begitu. Lalu untuk layanan yang disediakan oleh Klinik Brawijaya ada banyak sekali Bapak Ibu. Ada mulai dari layanan untuk tumbuh kembang anak, kemudian layanan psikologis, dan juga ada psikiater. Nah, tim dokter psikologi dan psikiater terdiri dari dokter yang sebelumnya tadi, dokter spesialis kedokteran jiwa atau psikiater, psikolog dewasa, psikolog anak, psikolog remaja, psikolog pendidikan, dan pernikahan. Ini juga termasuk dalam layanan di Klinik Brawijaya. Ada untuk tumbuh kembang anak dan juga ada laktasinya. Nah, barangkali Bapak Ibu juga ingin diskusi ataupun konsultasi lebih lanjut ke Klinik Brawijaya, bisa juga menghubungi nomor yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Bisa dicatat atau di screenshot terlebih dahulu, nanti bisa disimpan nomornya, lalu bisa langsung di chat aja lewat WhatsApp.
Dan ini juga ada kontak dari Ibu Eka. Barangkali Bapak Ibu yang konsultasi juga ya, ingin mengundang Bu Eka juga gitu. Boleh banget. Atau di follow Instagramnya @nureka_omahbening. Nah, demikianlah rangkaian webinar pada siang hingga sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan, kepada Bapak Ibu dan juga teman-teman sekalian yang telah meramaikan dan berpartisipasi secara aktif di webinar siang hingga sore hari ini. Terima kasih juga kepada dua narasumber kita, ada Dr. Hendra dan juga Ibu Nur Eka, atas materi yang telah disampaikan. Untuk itu, akhir kata, saya Maulida. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih, sampai jumpa di webinar selanjutnya. Tumbuh, belajar, bekerja, dan bermimpi menjalani hidup dengan bahagia. Namun, tak semua berjalan sesuai rencana. Kadang tubuh memberi sinyal yang tak kita pahami. Kadang, penyakit datang tanpa kita sadari. Disinilah Widya Terapeutik hadir, memimpin langkah baru menuju masa depan kesehatan yang lebih baik. Menggabungkan sains, teknologi, dan solusi berbasis data untuk masa depan kesehatan Anda. Melalui Genku dan Genomics, tes genetik dan epigenetik pertama di Indonesia. Kenali risiko penyakit, kebutuhan nutrisi, usia biologi setiap organ Anda, hingga kecepatan penuaan biologis berbasis gen yang unik dan spesifik. Teknologi kesehatan terbarukan untuk mempercepat pemulihan dan regenerasi tubuh dengan sekretom dan exosome stem cell terapi. Juga menyeimbangkan tubuh Anda dari dalam dengan Herbal Premium Package, produk alami berbasis evidence. Didukung alat kesehatan canggih Health Kiosk, tes kesehatan berkala yang presisi dan nyaman. Semuanya terintegrasi dalam satu aplikasi, ProSehat. Booking layanan kesehatan, konsultasi, hingga pemantauan rutin. Karena kami percaya bukan hanya untuk hidup lebih lama, melainkan tetap prima dan bahagia saat tua. Healthier, longer.